Assalamualaikum kawan-kawan. Berjumpa lagi pada materi membuat gambar karakter anak-anak. Pada materi video hari ini, kita akan membuat gambar karakter anak perempuan berumur 6 tahun. Setelah kawan-kawan membuka ibis pen-nya, kita akan menggunakan kanvas 2000 x 1000 pixel dengan cara klik tambah pada icon kanvas, lalu atur kanvas menjadi 2000 x 1000 pixel. Kemudian akan muncul kanvas kita berbentuk landscape. Lalu di sini aku akan menambahkan judulnya sketsa karakter anak perempuan usia 6 tahun. Selanjutnya kita gunakan brush pensil. Lalu kita membuat 3 lingkaran untuk bentuk kepala. Setelah kita membuat lingkaran pertama, kita bisa duplikat lingkaran yang kedua. Kita posisikan lingkaran kedua di bawah lingkaran pertama sejajar. Kemudian duplikat kembali layar lingkaran kedua. Kita posisikan lingkaran ketiga untuk di bawah. Nah, ketiga lingkaran ini berguna untuk jarak antara wajah, badan, dan kaki. Kemudian, kita satukan ketiga lingkaran tersebut dengan cara match style down. Lalu, kita kurangin opacity dari layar 3 lingkaran. Kita tambahkan layar baru. Lalu, menggunakan brush pensil dengan opacity tebal, kita gambarkan untuk kerangka anak perempuan. Di sini di lingkaran pertama, aku beri garis untuk jarak antara hidung, mulut, dan matanya. Aku tambahkan garis untuk bagian pipi, kemudian bagian telinga. Selanjutnya, bentuk persegi untuk gambar leher, lalu bentuk segitiga untuk bentuk badan dari anak perempuan. Kemudian, tambahkan garis untuk bagian tangan. Begitu juga dengan garis tangan bagian sebelah kiri. Kemudian, pada lingkaran ketiga, aku akan tambahkan garis untuk kaki dan kaki kiri. Bentuk kerangka dari karakter anak perempuan tampak depan sudah terlihat. Di sini aku akan beri judul tampak depan. Kemudian, untuk tampak hadap samping 3/4, aku akan duplikat kembali layar 3 lingkaran. Lalu aku geser ke sebelah kanan. Selanjutnya, aku tambahkan layar baru. Setelah aku duplikat layar 3 lingkaran, kemudian aku beri garis vertikal untuk menentukan jarak. Selanjutnya, aku tambahkan layar baru. Lalu aku beri judul tampak samping 3/4. Kemudian aku tambahkan garis untuk mulut dan hidung, bahkan gambar telinga berbentuk melengkung, kemudian bagian pipi, selanjutnya lingkaran untuk bagian rambut. Kemudian di lingkaran kedua aku tambahkan gambar persegi untuk gambar leher. Lalu tambahkan bentuk segitiga untuk gambar bentuk badan. Kemudian menambahkan garis untuk bagian tangan. Kemudian tangan bagian kiri. Selanjutnya, untuk lingkaran ketiga, aku tambahkan garis untuk bagian kaki hanya menghadap kiri. Dan bagian tampak kaki sebelah kiri terlihat lebih kecil daripada gambar kaki ke sebelah kanannya. Setelah gambar tampak samping 3/4 selesai, kemudian aku duplikat kembali 3 lingkaran dari tampak depan. Kemudian aku geser di sebelah kanan. Kemudian aku beri judul tampak samping. Selanjutnya masih aku tambahkan garis bantu untuk jarak antara mata dan hidung. Kemudian gambar dari telinganya. Lanjut bagian pipi. Selanjutnya bagian leher.
Kemudian bentuk segitiga di lingkaran kedua untuk bagian badannya. Selanjutnya, bagian kaki. Dan jangan lupa bagian lengannya. Maka gambar kerangka tampak sampingnya selesai. Kita lanjutkan untuk gambar kerangka tampak belakang. Untuk kerangka tampak belakang itu hampir sama dengan kerangka tampak depan. Maka kita akan duplikat saja kerangka tampak depan. Kita akan duplikat ke kerangka tampak samping. Nah, di sini kan setengah bagian lingkarannya karena itu belum aku gambar. Jadi aku akan hapus dulu tulisan. Dia menghadap depan. Di sini aku akan membuat gambar kakinya menjadi tampak ke belakang. Lalu bagian lingkaran kepalanya. Di sini aku rubah judulnya menjadi tampak belakang. Setelah selesai membuat kerangka dari karakter anak perempuannya, kemudian aku satuin layar kerangka tersebut. Lalu untuk layar 3 lingkaran itu aku tutup dulu matanya. Lalu untuk layar 3 lingkaran itu aku satukan juga layarnya, kemudian aku kurangi opacity-nya. Setelah itu aku tambahkan layar baru. Lalu layar untuk kerangka itu aku kecilin opacity-nya. Aku tambahkan layar baru, bentuk anatominya. Kita masih gunakan brush pensil. Lalu di tampak depan kita di sini akan tambahkan bagian hidung. Di sini aku gunakan brush pensil lalu tambahkan bagian hidung. Di sini aku tambahkan bagian hidung, lalu telinga. Aku gambarkan bagian pipi, lalu lingkaran kepala, kemudian bagian leher, selanjutnya bahu, lalu bagian tangan kirinya, selanjutnya tangan kanan, lalu bagi segi panjang, lalu gambar telapak kakinya. Selesai gambar bentuk anatomi dari tampak depan. Kemudian kita rename, lalu kita buat gambar anatomi tampak sampingnya. Kan gambar untuk hidungnya dahulu, lalu telinga, kemudian pipi, dan lingkaran kepala. Bahu, dan gambar tangan. Kemudian kiri. Kemudian bentuk dari kaki.
tampak samping 3/4 selesai, kita lanjutkan di gambar samping. Aku buat dulu garis hidungnya, lalu garis pipi, kemudian telinga, lalu bentuk lingkaran kepala, selanjutnya leher, lalu bagian lengan dan juga tangannya, kemudian selanjutnya bagian kaki. Kemudian kita akan gambar bentuk anatomi dari tampak belakang. Kemudian untuk tampak belakang, kawan-kawan dapat menduplikat dari body anatomi tampak depan. Di sini aku pilih tampak depan, kemudian aku bakalan duplikat layer. Lalu gambar bagian tampak depannya itu aku geser ke sebelah bagian tampak belakang. Kemudian untuk sketsa yang lainnya itu aku hapus saja karena di sini cuma memerlukan tampak depannya aja. Lalu di bagian tampak depannya, bagian hidung itu aku hapus, dan bagian kaki juga aku hapus yang untuk lebih kelihatan kakinya menghadap ke depan. Nah, maka selesai gambaran sketsa anatomi karakter perempuan. Setelah gambar sketsa anatominya selesai, kita akan lanjutkan sketsa karakter bajunya. Untuk layar kerangka aku tutup dulu matanya, lalu di layar 3 lingkaran aku juga tutup matanya. Kemudian pada layar anatomi aku kurangin opacity-nya. Kemudian aku tambahkan layer baru. Lalu aku gunakan brush drawing pen untuk membuat outline dari sketsa gambar anak perempuannya. Di sini aku lebih mendetailkan bagian wajah seperti bagian mata. Itu aku akan tambahkan bulu matanya. Lalu di sini bagian hidung. Kemudian bagian mata. Lalu alisnya. Kemudian bola matanya. Lalu bagian mulut. Jadi dari sketsa anatomi itu kalian tinggal menebalkan saja garisnya dan juga jari-jarinya. Selanjutnya aku tambahin gambarnya berponi ke samping kiri. Memiliki rambut sedikit panjang dari wajahnya. Lalu kita tambah jumpsuit di mana ada lalu ditambahkan dengan kaos lengan pendek. Nah, untuk garis yang berlebih teman-teman bisa menghapusnya dulu agar terlihat lebih rapi. Lalu kawan-kawan tebalkan garis untuk kakinya. Dilanjutkan kaki bagian kanan. Kita hapus garis yang berlebih. Lalu bagian setelah selesai, lanjut kita tambahkan lagi layer baru, lalu beri nama
Lalu teman-teman buat gambar dagunya dan pipinya, kemudian telinga, lalu gambar hidung, kemudian gambar mata sebelah kanan, bola mata, lalu gambar sebelah kiri, kemudian gambar alisnya, lalu gambar bagian rambut. Untuk menggambar rambut, teman-teman bisa mengikuti garis lingkar. Lalu ditambahkan sedikit terlihat tampak samping dari rambutnya. Kemudian bagian kanan. Bagian kiri dan kanan, selanjutnya bagian lengan dan jari. Selesai gambar dari sketsa tampak samping, kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan layer baru untuk gambar sketsa tampak samping. Aku mulai dari bagian hidung, kemudian bagian telinga, lalu bagian mata, kemudian bagian alisnya, lalu bagian rambut, bagian mulutnya juga jangan lupa. Selanjutnya bagian kaosnya, lalu bagian tangan, kemudian bagian bajunya. Lalu bagian kakinya. Nah, setelah selesai gambar tampak samping, kita akan gambar tampak bagian belakang. Nah, untuk tampak bagian belakang, kita bisa duplikat dari gambar tampak depannya. Lalu kita geser. Kemudian untuk tampak belakangnya ini kita tinggal hapus bagian wajahnya dan juga lalu bagian bajunya ini kita hapus ya kawan-kawan. Kemudian bagian kakinya kita rubah menjadi gambar rambutnya kelihatan semua dan gambar kakinya menghadap ke arah depan. Maka selesai gambar dari tampak depan, tampak samping 3/4, lalu tampak samping, kemudian tampak belakang. Maka untuk materi video selanjutnya nanti kita akan membuat dan mewarnai gambar pose dinamis dari karakter anak perempuan dan anak laki-laki. Sampai jumpa di materi video selanjutnya. Assalamualaikum.